Minggu ini kita akan belajar tentang kegagalan. Kegagalan tidak mengurangi harga diri. Dan ini akan dapat dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Tapi intinya saya mau baca 15 sampai 19. Sesudah sarapan pagi, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi Yesus tanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata 3 kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara diselamatkan untuk tujuan, ada tujuan dalam hidupmu. Dan lewat semua keberhasilan dan semua kegagalan, saudara dibawa kepada sasaran itu oleh Tuhan. Petrus dipanggil, diberikan wahyu tentang siapa Yesus, luar biasa. Pada waktu dia rasa mampu, datanglah kegagalan, menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian Yesus mati, dikuburkan, dan pasal 21 ini Petrus mau kembali pancing ikan. Kenapa? Kenapa dia mau kembali ke danau dan pancing ikan? Karena dia putus asa. Apa yang terjadi dengan Yesus tidak masuk akal. Dia rasa Allah jauh dari dia, jiwa kering. Apakah saudara dalam kondisi kering rohani sekarang? Kenapa? Kenapa terjadi? Bisa karena dosa, bisa karena kehilangan, atau kompromi, atau kurang disiplin rohani untuk berdoa, baca firman, capek 1 tahun dengan COVID ini dan tidak bisa kumpul dengan teman-teman di komsel, di komunitas. Yesus datang mencari Petrus dalam kondisi kering. Dan sesudah mereka makan bersama, dia pimpin Petrus kepada komitmen baru. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran harus dulu mengakui kondisi berdosa. Dia tanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Lebih daripada semua yang dia miliki dan dia menghargai. Lebih daripada semua orang murid-murid yang lain. Apakah kasihmu kepada saya melebihi kasih yang orang lain kepada saya?" Itu pertanyaan Yesus. Apakah komitmenmu melebihi komitmen orang lain? Atau saudara buat sederajat dengan orang lain? Tidak kurang, tidak lebih, hanya ikut-ikut saja. Yesus ingin ada respons khusus dari saudara. Lihat orang lain dan tanya, "Tuhan, apa yang kau mau saya buat?" Ya, orang lain meresponi apa yang saya harus responi. Jangan jadi penonton. Ini yang kita belajar dalam pandemi COVID ini. Tidak ada penonton lagi, semua harus aktif. Apakah engkau mengasihi aku 100% atau 70%? Itu yang Yesus tanya dengan dia pakai kasih agape 100% dan Petrus jawab dengan kasih phileo atau 70%. Dan Yesus mau Petrus sadar kekurangan dia. Jadi kejujuran dan pengakuan adalah langkah pertama dalam pemulihan hidup. Kedua, kesadaran. Terima peneguhan dan kebenaran. Kenapa 3 kali? Yesus tanya Petrus. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setiap kegagalan, Yesus mau ganti dengan pengakuan kemenangan. Petrus hanya mengingat kejatuhan. Tapi Yesus melihat ke depan. Ada hari Pentakosta, 3,000 orang akan bertobat.
saudara tidak diteguhkan, tidak ditolong dengan hanya melupakan kesalahan masa yang lalu. Tapi dengan menghadapi dan mengakui, itu membawa terobosan baru. Dan yang ketiga kita lihat dari cerita ini, ulurkan tangan, melihat orang yang di sekitarmu yang perlu sesuatu, gembalakan domba-dombaku. Masih ada tujuan dalam hidupmu walaupun ada kegagalan. Ada tugas yang lebih daripada semua yang kamu alami di dalam dunia ini. Ada tugas yang Tuhan siapkan khusus bagimu. Siapa saya untuk melakukan tugas itu? Kamu pilihan Allah, anak Allah. Kasih kepada Yesus dilihat dalam pengembalaan orang lain. Matius 22, mengasihi Allah dan mengasihi manusia sesama. Itu dua-dua penting. Mengasihi orang lain menunjukkan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah dilihat dalam pengembalaan orang lain. Kasih yang konkret, yang nyata, yang dapat dilihat. Penggembalaan adalah tugas setiap orang percaya. Saya tidak mau dengar orang bilang, oh gembala tidak perhatikan saya. Siapa gembalamu? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dan karena saudara adalah murid, kamu memuridkan orang lain. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Atau cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Matius 10 ayat 8. Jangan menyusahkan diri dengan banding kondisi dengan orang lain. Tuhan bagaimana dengan dia? Dia banyak problem, jangan. Apa urusan Tuhan dengan saudara sendiri? Dan belajar dari Petrus. Dan bangkit dan memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan berkati semua.